selamat malam semuanya. Soal juga untuk Pak Jepriana. Kita akan mulai ini presentasi untuk tugas akhir dan juga proyek UAS kita. Jadi saya akan memperkenalkan untuk anggota di kelompok ini. Itu ada yang pertama Iko Manggede Satya Mahendra dengan NIM 210040147. Yang kedua Iputu Arbi Indrayana 210040179. Wicesa Iswara Bawa 210040153. Kadek Wira Pratama 210040094. Dan saya sendiri Arif Novan Ramli dengan NIM 210040096. Untuk peran masing-masing anggota, Iko Manggede Satya sebagai coder dan tester, Iputu Arbi sebagai coder, tester, dan desainer, Wicesa sebagai coder dan tester, Kadek Wira sebagai tester, dan saya sendiri sebagai tester dan coder. Lalu saya juga akan menjelaskan fitur utama pada aplikasi ini. Tema aplikasi untuk kelompok kami adalah aplikasi kehadiran bagi mahasiswa. Jadi fitur utama dari aplikasi ini adalah CRUD atau singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Ini akan menjadi operasi dasar yang akan kita implementasikan di aplikasi ini. Yang Create adalah menambah data kehadiran mahasiswa baru seperti nama, NIM, mata kuliah, dan jadwal kuliah termasuk dengan pertemuan. Read itu menampilkan data kehadiran mahasiswa secara keseluruhan atau berdasarkan pertemuan yang nanti kita akan buat di aplikasi ini. Update yaitu mengubah data kehadiran mahasiswa seperti statusnya, keterangan, dan absensinya. Dan operasi delete adalah operasi untuk menghapus data kehadiran atau data-data yang akan diinput ke aplikasi ini. Lalu kendala pada pembuatan aplikasi. Kendala utama dalam aplikasi yang kami buat ini ada pada data float atau data list dalam list parent muncul di list parent lain. Misalnya di list kelas 1 mengandung list pertemuan X. Saat kita buat list kelas list tersebut itu jadi dia akan bercampur ke pertemuannya di list kelas lainnya. Lalu untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan Iko Manggede Satya Mahendra. Baik, pada pertama-tama kita membuka aplikasi ini, langsung tuju pada halaman kelas. Dan di sini kita bisa menambahkan data dengan menekan tombol plus. Dan juga dapat mengisi contohnya kelas, yaitu mobile programming. Kelas itu berbentuk kode, mohon maaf, yaitu CA214. Mata kuliah mobile programming. Prodi Teknologi Informasi. Hari Senin. Pukul 18.00 sampai 21.00. Setelah itu, kita menekan tombol simak untuk menyimpan kelas. Dan di sini kita dapat melakukan edit dengan menahan kelas tersebut dan tekan yes pada pop yang telah ada. Dan kita dapat melakukan edit pada halaman ini.
Contohnya kita mengedit, 21 CA214 menjadi CA234 dan simpan. Dan, kelas juga terganti. Dan juga pada section yang tadi kita dapat melakukan delete pada kelas tersebut. Dengan cara yang sama, tekan yes, dan dapat melakukan delete pada kelas tersebut. Oke. Pada section ini juga terdapat sebuah function atau sebuah titik 3 sebelah kanan atas. Di situ kita dapat menampilkan sebuah kelas tersebut dalam bentuk list, grid, dan juga ada sebuah about untuk menampilkan apa sih aplikasi ini, dan juga list dari nama-nama kita yang melakukan dan pengerjaan dalam proses ini. Oke. Selanjutnya bisa pada PCSA. Selanjutnya akan saya jelaskan, terima kasih atas waktunya. Pada page yang kali ini ada yaitu di list pertemuan, di mana list pertemuan ini sebelumnya yang kita setelah membuat kelas kita akan masuk ke page list pertemuan. Di sini kita bisa menambahkan untuk list pertemuan pada kelas ini dengan cara menekan button tambah itu. Nah, di sini kita bisa mengisi nama pertemuan atau materi yang sudah dilakukan pada hari tersebut. Misalnya kali ini pertemuan 1 kita buat. Nah, setelah itu kita simpan juga. Setelah disimpan maka keluar pertemuan 1 itu. Setelah itu kita coba klik untuk pertemuan 1. Nah, kita bisa juga mengedit atau mengubah pertemuan 1 tersebut. Klik yes untuk update pertemuan. Nah, di sini kita bisa mengubah atau menghapus dengan pojok kanan itu. Dan misalnya kita ubah pertemuan 1 menjadi pertemuan 2. Nah, selanjutnya kita klik tahan lama. Jadi kita coba untuk menjadi pertemuan. Kita klik di pojok kanan atas ada seperti logo. Klik yes untuk hapus data pertemuan. Nah, itu sudah hilang. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini setelah membuat list pertemuan 2, di sini kita bisa menambahkan data mahasiswa dengan cara bisa ngeklik tombol tambah ini. Dan di sini kita bisa menambahkan nama mahasiswa, NIM, status, alasan. Alasan ini bisa diisi kalau mahasiswa tidak bisa hadir atau ada alasan tertentu. Misalnya, kita beri nama mahasiswa John Wick misalnya, dengan NIM asal 67830 misalnya. Status hadir. Nah, setelah memasukkan semua datanya, kita bisa simpan. Dan maka muncul sebuah list. Kita bisa mengedit dan bisa menampilkan data ini dengan cara mengklik. Ya, jadi di sini kita bisa lihat status detail data mahasiswa yang kita sudah input tadi. Dan misalnya ada mahasiswa yang tidak bisa hadir, misalnya
kita input nama Chuck Norris misalnya, dengan NIM 19044. Ya, tidak hadir. Alasan misalnya. Oke, simpan. Nah, maka akan tampil di sini detailnya. Dan untuk operasi update dan delete, bisa dengan cara menahan list, update nama mahasiswa, tekan ya. Jadi kita bisa update misalnya hadir menjadi tidak hadir. Dengan alasan yang sama. Update. Maka detailnya akan berubah. Untuk operasi delete, bisa sama dengan cara menahan list. Setelah itu tekan ya. Untuk delete data mahasiswa, kita bisa mengklik pada ikon sampah pada pojok kanan atas. Klik hapus data mahasiswa, ya. Maka data yang tadi itu terhapus. Oke, sekian dari saya untuk root pada data absensi mahasiswa. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Untuk rekan-rekan yang sudah presentasi, dengan ini presentasi kami selesai dan akan saya tutup di sini. Sekali lagi terima kasih.